Yuhu guys, kembali lagi dengan Rosi di sini. Apa kabar? Semoga kabar baik ya. Di video kali ini aku akan ngejelasin tentang bagaimana cara mendaftar beasiswa SI atau Swedish Institute Scholarships. Kita masih di websitenya di sini. Masuk aja ke how to apply. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 5 tahapan ya untuk mendaftar beasiswa ini. Kita baca bareng-bareng. Di sini pendaftaran kampus. Jadi impossible teman-teman dapat beasiswa SI kalau nggak daftar kampus dulu. Jadi harus daftar kampus dulu di Swedia. Daftar kampusnya itu dari tanggal 15 Oktober sampai 15 Januari. Kita baca yuk aturannya gimana untuk yang mendaftar kampus ini. Pertama, dia bilang bahwa pendaftaran kampus di Swedia itu hanya di-manage secara sentral di University Admissions, di portalnya universityadmissions.si. Dan kamu bisa mendaftar maksimal 4 program dari kampus manapun. Misalnya 4 program dari kampus yang sama itu boleh. Mau 4 program dari kampus yang beda-beda itu boleh. Kalau kayak kasusku dulu, 2 dari kampus yang sama, 2 dari kampus yang beda. Jadi aku daftar 4-4-nya. Nah, kemudian teman-teman masuk di universityadmission.si, kemudian daftarnya maksimal 15 Januari untuk nge-ranking, dan seperti yang udah aku bahas di video sebelumnya, ini adalah list jurusannya. Ada 700 lebih jurusan. Jadi lihat dulu jurusannya, baru nanti riset di universityadmissions.si. Nah, di sini tertulis bahwa ketika kita udah daftar di portal University Admissions, kamu tuh akan dapat namanya personal application number. Jumlahnya ada 8 digit dan nomor ini harus disimpan. Ini akan berguna selamanya. Jadi kayak aku pribadi sampai sekarang aku masih tahu personal application numberku pas waktu kuliah di Swedia tuh berapa. Kemudian nomor itu disimpan dan nanti pas waktu kamu apply beasiswa SI, kamu diminta untuk memasukkan 8 nomor itu soalnya. 8 nomor yang kamu dapatkan dari University Admissions. Kalau misalnya nomor kamu salah ketik, kamu otomatis aplikasi kamu dianggap gagal ya atau langsung disqualified. Namun teman-teman, kalau kamu misalnya daftar di jurusan ini ya ada Stockholm School of Economics Konfak, yaitu University of Art, Carve and Design, and Stockholm University of the Art. Mereka itu pendaftarannya nggak melalui University Admission. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk kuliah di sini, pendaftarannya nggak di University Admission, sehingga kamu nggak dapat application numbers. And that's fine. Hanya khusus untuk kasus ini doang. Selebihnya pasti pakai kode digit sebanyak 8 buah. Ketika kamu miss the deadline, misalnya nih, kamu submit dokumennya telat di University Admissions, maka kamu otomatis tidak eligible untuk beasiswa SI. Jadi jangan sampai telat di deadline ya. Sorry. Lanjut. Habis itu setelah apply kampus baru apply beasiswa. Tertulis di sini diminta bahwa kalau kamu apply beasiswa SI harus melampirkan dokumen. Pastiin kamu baca seluruh aturan-aturannya, karena kalau kamu nggak mengikuti aturannya maka diskualifikasi. Kenapa demikian guys? Karena beasiswa ini tuh nggak ada seleksi wawancara, hanya seleksi administrasi doang. Jadi detailnya dalam menulis berkas itu harus sangat diperhatikan. Mau titik, mau koma, mau tanggal, mau penyebutan angka itu jangan sampai salah. Oke? Nah, di sini ada beberapa template teman-teman yang harus teman-teman perhatikan. Jadi kita baca yuk, banyak ya. Oke, dari sini dulu kurikulum vitae. By the way, nanti aku akan bikin video khusus aja ya ngebahas tentang template-nya tuh apa, CV-nya tuh gimana, biar nggak panjang videonya. Jadi nanti kamu harus melampirkan CV sesuai template, nggak boleh lebih dari 3 halaman. Oke, itu. Kemudian dia bilang kalau kamu melampirkan lebih dari 3 halaman, maka kamu pasti aplikasimu langsung dicoret, pasti langsung gagal. Harus menunjukkan kamu punya bukti bekerja dan leaderships. Dan ada template-nya, kamu nggak perlu repot-repot bikin template sendiri. Dia bilang bahwa harus ditandatangani oleh pemberi referensi dan distempel ya oleh pemberi rekomendasi. Jadi dia bilang formnya itu diketik ya, bukan pakai tulisan tangan.
Soalnya ada yang nanya tulisan tangan atau ketik, diketik guys, dunia modern. Kemudian di print, ditandatangani pakai tangan. Nah, ini bedanya. Kan di print dulu, baru ditandatangani. Habis itu di-upload as a single document file. Jadi semua dokumen ini nanti leadership sama work experience di-upload dalam satu dokumen. Mengenai formatnya kita bahas di video yang lain. Kemudian 2 surat referensi. Wajib melampirkan 2 rekomendasi atau surat referensi. Suratnya 1 di sini ya, must be based on work experience, harus dari pengalaman kerja. Surat yang kedua bisa dari work experience atau keterlibatan di luar pekerjaan. Yang dimaksud ini adalah komunitas sosial. Aku suka banget nih kosakata ini. Note, it is a merit if the second letter is based on your involvement in networks or civil society organization outside of work. Jadi dia itu nyari orang yang gak cuma kerja doang gitu loh, nyari orang yang juga punya kontribusi sosial gitu. Jadi teman-teman usahain ini dipenuhin. Walaupun kalau misalnya gak ada, tetap daftar dengan dua-duanya dari surat referensi dari tempat kerja yang berbeda. Nggak boleh dari kantor yang sama. Misalnya kamu kerja di kantor ABC, kamu minta surat rekomendasi 1 dari situ. Satunya dari kantor yang lain. Soalnya ada yang nanya tuh, itu bisa nggak dari kantor yang sama? Ya nggak mungkin, nggak boleh ya. Dan ingat kamu harus menggunakan formatnya mereka. Di sini tertulis bahwa semua surat itu harus diketik, di-print, dan juga ditandatangani oleh referee dan distempel oleh official stamp dari organisasi atau notaris. Scan the letter, kemudian di-upload dalam satu PDF gitu. Jadi semuanya ini jadiin PDF 2 surat, itu jadi satu PDF. Photocopy your valid aku bahasa Inggrisku udah ya, intinya fotokopi dari paspor atau national ID card atau KTP. Dia bilang bahwa harus tertulis jelas siapa nama kamu, citizenship kamu atau warga negara sama foto kamu. Dan juga ensure you have a picture that is valid at that time of application. Jadi kalau misalnya KTP ke teman-teman itu udah expired, kan ada yang expired ya. Aku dulu pernah tuh ada masalah kayak gitu. KTP ku ternyata ada expired padahal katanya seumur hidup. Itu kalau bisa minta ganti yang ada tertulisnya seumur hidup atau ada tahunnya gitu ya. Jangan yang expired. Saranku, teman-teman pakai paspor aja yang belum expired tentunya. Karena kalau nggak punya paspor dan punya impian ke luar negeri itu menurutku nggak make sense. Teman-teman kalau memang punya impian ke luar negeri, buktikan bahwa kamu benar-benar mau kuliah di luar negeri dengan cara bikin paspor, walaupun belum tahu berangkatnya kapan. Oke, semoga ini memotivasi. Kemudian selanjutnya motivation. Jadi nanti teman-teman disuruh mengisi aplikasi motivation letter di portalnya yang bukanya itu di tanggal berapa tadi? 10 sampai 26 Februari kamu disuruh mengisi di portal. Ini ada informasi tambahan yang aku juga baru lihat di tahun ini. Kamu disuruh nulis motivation letter kamu di portal, tapi kamu juga barangkali diminta untuk record a short video presentation secara random. Jadi bagi yang beruntung akan dihubungi mereka untuk bikin video. Semua aplikasi kamu harus dalam bahasa Inggris. Itu juga penting. Jadi jangan sampai nulisnya bahasa Indonesia atau bahasa lain ya. Pakailah bahasa Inggris. Walaupun kamu bisa bahasa Swedish, pakainya bahasa Inggris aplikasinya. Oke? Kalau kamu pakai bahasa lain nggak akan diterima. Kemudian di sini tertulis bahwa you should only submit one application. Kamu nggak boleh submit lebih dari satu application. Misalnya, terlepas kamu daftar berapa jumlah program, ya kamu hanya boleh daftar beasiswa 1. Jadi di portalnya jangan spamming. Kadang tuh ada orang kan yang tipikalnya panik, kemudian nanti dia bikin akun baru atau bikin aplikasi baru gitu. Itu jangan, nanti nggak akan malah justru akan membuat aplikasi kamu jadi buruk dan langsung di reject pasti. Oke. Kemudian di sini ada tertulis biasanya
online portalnya itu yang bukannya tadi tanggal 10 Februari sampai 26 Februari, di akhir-akhir sesi nih, di tanggal-tanggal sebelum 26 Februari, 25, 24, itu tuh trafficnya tinggi banget. Semua orang kayak pengen submit. Jadi pastiin teman-teman jangan pernah submit in the end of the deadline. Karena kalau kamu telat itu nggak akan dikasih maklum gitu. Ini terjadi sama aku teman-teman. Aku kasih cerita yang menyedihkan tapi lucu. Jadi aku itu sebenarnya persiapan berkas aplikasi SISGP tuh jauh-jauh hari, kayak dari bulan Desember tuh udah aku siapin, jadi aku pastiin Februari tuh siap gitu. Nah, ketika aku submit di awal minggu kayak dari tanggal 10 aku udah submit, aku mau setiap aku mau upload dokumen itu pasti aku recheck, aku buka lagi, kemudian baru udah sesuai aku baru upload. Kemudian pas waktu aku cek letter of reference-ku itu ada yang salah. Kesalahanku tuh fatal. Jadi yang harusnya tuh maksimal misalnya 2 lembar, aku bikin 3 lembar. Itu kenapa? Karena aku kelewat. Namanya juga manusia, ada salahnya. Makanya aku nggak pengen teman-teman kelewat. Karena aku mengalamin ya. Aku salah, terus aku kayak, what? Oke, jadi aku harus menghubungi referiku, aku minta dibikinin baru, dipersingkat, jadi cuma 2 halaman doang. Habis itu dikirim sama dia. Tapi kan itu butuh waktu, right? Gak bisa yang kayak sejam, 2 jam, mungkin kayak sehari, 2 hari, 3 hari, I don't remember. Pas waktu aku upload, nggak bisa ke-upload. Muter-muter doang sistemnya itu padahal kayak 3 hari sebelum. 3 hari sebelum deadline. Aku panik dong, udah kayak nyiapin dokumen, tapi nggak bisa ke-upload, kan sedih ya. Ya nggak sih, kayak udah persiapan berbulan-bulan, tapi kok upload doang nggak bisa gitu. Sedih banget. Untungnya aku cek grup, I don't know, waktu itu tuh grup Facebook atau apa, kayak aku karena pengen cari informasi kan, apakah aku doang yang ngalamin, ternyata thousand of people feel the same. Jadi nggak cuma aku doang. Oh, habis itu aku langsung email pihak SI. Aku bilang, hey, I'm trying to upload my document, but it doesn't work. What should I do? Maksudnya belum deadline gitu kan. Dia bales dari pihak SI, kayaknya punya orang yang memang bertanggung jawab bales-balesin itu. Dia bilang bahwa sorry, kita crash gitu. Kita down servernya, jadi nanti kita akan extend sehari dan kamu upload di waktu extended time itu. Dan aku adalah generasi yang upload di waktu extended time gitu. Dan aku waktu itu I don't know, yang penting udah ke-upload, aku udah merasa berhasil gitu. Aku orangnya kayak gitu guys, jadi kalau udah ke-upload aku udah merasa berhasil, melawan rasa malas, melawan rasa takut gitu. Dan akhirnya lolos gitu. Jadi ternyata nggak masalah walaupun waktu itu ada kesalahan nguploadnya mepet-mepet, tapi kesalahannya dianggap bukan dari aku. Tapi teman-teman, intinya from my story, don't do what I have done ya. Jadi uploadnya tuh kayak sebelum tanggal 20 kalau bisa, saranku kayak seminggu sebelum udah upload ya. Kemudian dia bilang di sini bahwa dokumen-dokumen kamu itu akan karena gini, kalau di Swedia itu data protection kan penting ya. Jadi dia memastikan bahwa Swedish Institute itu ngikutin GDPR atau aturan protection regulations di Eropa. Jadi dokumen kamu itu dianggap compliance dan pasti akan dijaga dengan baik gitu. Kamu nggak akan data kamu digunakan seenak-enaknya oleh mereka. Yep, I think like that. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya, yaitu screening evaluation dari tanggal 27 Februari sampai 26 Maret. Bentuknya gimana? Dia bilang ketika sudah deadline, mereka itu akan men-screening berkas. Mungkin kalau kayak tahunku tuh 10.000. Memang setiap tahun tuh sekitar 10.000 aplikan yang masuk. Kalau yang secara format udah nggak sesuai, pasti otomatis langsung disqualified. Atau kalau mungkin jumlah jam kerjanya kurang dari 3.000 jam, itu pasti disqualified. Jadi makanya kalau kamu tidak mengikuti instruksi dari apa yang diminta, walaupun isinya itu bagus misalnya nih, formnya salah, menggunakan form tahun lalu misalnya, atau nggak pakai stempel dari tempat kerja, itu otomatis langsung dicoret. Bahkan kayak menurutku pernah ada yang nulis tanggalnya salah. Misalnya yang harusnya tanggal 1 Januari 2024, dia nulisnya 1 Januari 2023. Berarti kan udah dokumen tahun lalu gitu kan dianggapnya, jadi itu otomatis dianggap gagal. Jadi jangan sampai teman-teman
gagal hanya masalah hal-hal sepele kayak gini. Kemudian evaluation before admissions, maksudnya itu mereka akan melakukan evaluasi sebelum pengumuman lolos kampus. Mereka bilang mereka itu akan go through all eligible applications, mengevaluasi semua aplikasi yang eligible tadi. Misalnya ada 10.000 aplikan yang dianggap yang tidak salah format, yang tidak mengikuti semua aturan, yang sesuai dengan kriteria, itu mungkin 5.000 gitu ya. Mereka akan ngasih skor berdasarkan dari aim and purposes of the SI Scholarship Program dan government strategy. Kemudian mereka akan melihat talented professionals dengan existing platform. Jadi maksud existing platform and ambitions ini gini. Jadi kamu kan kerja di sebuah organisasi ini, itu disebut sebagai existing platform. Mereka itu mencari seorang profesional yang punya tempat kerja di mana dia itu diharapkan bisa pulang dan kembali di platform tersebut dan mengembangkan yang udah dimulai gitu. Itu akan krusial buat seleksinya mereka. Jadi bukan cari orang-orang yang, hey, aku pengen kuliah di negara Swedia dan aku pengen kerja di Swedia, itu gak masuk akal buat mereka. Ya, jadi mereka mempertimbangkannya lewat begitu, scoring. Jadi mungkin aku gak tahu waktu itu ada 350 orang yang lolos dari 10.000. Aku yakin berarti skorku tuh di antara 1 sampai 350. Jadi aku ke filter. Makanya tiap tahun itu jumlah penerima beasiswa di masing-masing negara jumlahnya nggak pernah bisa sama. Kayak di tahunku tuh kayak cuma berapa ya waktu itu ya? 10 orang. Tahun setelahnya tuh cuma 7 orang. Tahun setelahnya tuh kayak 8 orang misalnya. Itu tuh nggak pernah bisa sama karena tergantung rankingnya. Jadi kita tuh kompetisinya bukan sesama Indonesia doang akhirnya. Kompetisinya tuh seluruh negara tadi. Bisa jadi nanti orang Indonesia dapat 5, negara lain ada yang dapat 15. That's really possible gitu. Karena dipertimbangin negara, gender, mungkin kampus gitu ya. Banyak pertimbangannya. Oke? Itu cara mereka mengevaluasi. Kemudian di tanggal 27 Maret kita akan dapat pengumuman kamu lolos kampus mana atau enggak. Nah, dia bilang begini, ketika kamu menerima notification result dari kampus, SI juga akan menerima berikut dengan nomor 8 digit tadi, ya. Nah, setelah itu mereka akan menyeleksi lagi dari list scoring yang dia punya, manakah yang lolos kampus. Kalau yang nggak lolos kampus otomatis delete gitu. Oke. Jadi pastiin yang reserve tadi dihapus, pilihlah yang admitted atau conditionally admitted ya. Dan pastiin kamu nggak mengubah, sorry, ada yang kering. Kemudian di sini juga pastiin kamu tidak mengubah apapun di berkas admissionsmu kamu, university admissions kamu. Karena kalau misalnya kamu mengubah, ya maka kamu otomatis tidak akan berhak mendapatkan beasiswa SI. Kemudian dia bilang, I'm conditionally admitted. What's now? If you have been conditionally admitted, you will have received information apa yang perlu kamu finalize. Jadi kadang ada orang-orang tuh yang dekat terima tapi conditional gitu, bersyarat. Kadang ada yang diminta untuk ngelampirin IELTS terbaru. Kadang ada yang diminta untuk mungkin ngirimin surat referensi terbaru. Atau mungkin karena, belum bayar SPP aja, makanya dianggap conditionally admitted. Then that's not a problem. Kemudian di sini tertulis, I was only listed as reserve atau waiting list gitu. Terus dia bilang di sini, kepada kamu-kamu nih yang masih reserve atau waiting list, maka otomatis kamu nggak dapat beasiswa. Karena beasiswa ini hanya dikasih yang dapat lolos kampus doang. Oke? Cool. Selanjutnya, final evaluations dan announcement scholarships. Tertulis bagaimana? Wow, panjang sekali kita baca ya. Pengumuman admissions tanggal 27 Maret. SI membuat final evaluations, kemudian dia juga akan dapat list dari kampus khusus tadi yang Stockholm School of Economic. Kemudian dia melakukan rigid screening and evaluation process. Jadi mereka akan melakukan shortlist. In the final evaluation, mereka akan memprioritaskan beberapa faktor. Kata tadi ya,
seleksi yang pertama kan hanya berdasarkan salah format gak, eligible enggak. Tapi kalau udah sampai di final evaluation, mereka tuh bener-bener ada faktor-faktor lain. Dibaca semua dokumennya, dipahami isinya gitu. Jadi dia membaca seluruh aplikasi, kemudian mempertimbangkan, ini yang aku bilang tadi ya, all gender represented. Jadi gender-gendernya terrepresentasi semua. Kemudian dia pengen menginclude as many as eligible countries, jadi harapannya masing-masing country eligible juga ada perwakilannya. Dia pengennya juga provided there is a sufficient number of qualified application, we also need to stay within our budget. Oke, jadi kan beda kampus tuh beda budget ya. Jadi misalnya jurusan A SPP-nya berapa gitu. Jadi dia juga ngitung gitu. Jadi kadang tuh mereka waktu angkatanku tuh bilang kan yang bakal diterima tuh 300 orang. Tapi ternyata yang keterima tuh 350. Berarti kan dia menambah jumlah penerima beasiswa karena budgetnya masih masuk gitu. We may make additional adjustment in the final selections. However, dia tuh nggak punya kuota untuk spesifik country, bidang studi, atau universitas, etc. Jadi, nggak menjamin kemungkinan kalau kamu pilih jurusan ini pasti keterima. Kamu dari negara ini pasti keterima tuh nggak ada gitu. Jadi, mereka nggak ada kuota per negara, nggak ada kuota per bidang studi, nggak ada kuota per kampus. Nah, kabar buruknya di sini teman-teman, jumlah penerima beasiswa itu sekarang berkurang, yaitu 150 orang doang. Aku asumsinya itu per negara mungkin kayak 5 orang doang kali ya. Mungkin. Kalau aplikasi dari Indonesia bagus-bagus, mungkin bisa 7 orang kayak ngalahin dari negara lain. Semoga sih mereka budgetnya masuk bisa kayak kasih 200 orang ya. That's really sad tuh. Tahunku tuh 300 di sini tertulis, sekarang 150. Jadi ini tuh sangat kompetitif, dia bilangnya. Oke. Kemudian selain itu, when all the factor above the above factors have been taken into consideration, the final selections of scholars recipient will be completed. Pengumumannya akan diumumkan di siang hari tanggal 24 April, ini siang harinya Swedia ya. Kemudian nanti setelah pengumuman lewat portal, biasanya masing-masing aplikan akan terima notifikasi lewat email. Di akhir April 2025, kemudian nanti harapannya recipients yang terima beasiswa itu benar-benar punya alamat email yang benar. Dan nanti pas waktu dan terima email, tinggal mau nerima atau enggak gitu beasiswanya. Dan lucunya ada beberapa orang yang tiba-tiba mungkin mereject gitu, walaupun dapat beasiswa, akhirnya nggak mau ngambil. Tapi kebanyakan sih pasti ngambil. Itulah kenapa beasiswa SI itu seringkali ada waiting list. Misalnya ada 350 orang yang keterima, ada 9 orang waiting list. Dan aku banyak dengar cerita 9 orang itu akhirnya lolos beasiswa gitu. Karena mungkin ada yang reject kan, akhirnya dia masuk slot gitu. So, itu adalah tentang how to apply. Kita akan bahas lebih lanjut di video berikutnya, ngebahas tentang apa lagi ya? Kayaknya bahas tentang FAQ. What do you think? Okay, see you another video. Bye!